Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Semoga kalian semua sampai pada detik ini masih dalam keadaan baik dan sehat. Alhamdulillah, the first chapter of our book have been finished. Ya, telah selesai kita bahas. So for today we're going to start with our next chapter, the second chapter of our books. Jadi kita mulai sekarang itu di chapter kedua atau bab kedua di buku kita tentang expression of giving compliments ya, atau bagaimana cara memberikan pujian gitu. Ya, saya tahu kalau misalkan di Islam itu kalau misalkan ada orang yang memuji kalian berlebihan itu sebaiknya dihindari. Namun ada kalanya kalian butuh untuk memuji katakanlah teman kalian atau mungkin nanti ada suami kalian atau anak kalian. Nah, jadi tidak selamanya itu buruk dalam mengucapkan pujian ya, selama tidak berlebihan dan memang tepat pada sasarannya gitu. Nah, contoh di sini saya masukkan beberapa kalimat yang ada di buku kalian walaupun tidak semua. Nah, contoh yang paling atas, I would like to compliment you on your hard work, misalkan contohnya begitu ya. Dia ingin memuji tentang kerja kerasnya dia, itu bisa ya. Jadi on-nya kalian ganti pakai apa yang ingin kalian puji dari diri orang yang kalian ingin puji tadi ya. Berikutnya, I think your bla 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 is very nice ya. Ini juga kalian bisa ganti, misalkan I think your English is very nice juga bisa gitu ya, atau your shoes or your dress gitu ya. Jadi kalian bisa ganti itu pakai kata yang suka kalian ya. Contoh yang tadi saya sebutkan, I think your dress is very nice gitu. Saya pikir baju kamu itu sangat baik gitu ya. Berikutnya, I just love your bla 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 gitu ya. I just love your, contoh, I just love your voice gitu. Misalkan saya suka suara kalian, suara kamu gitu. Atau juga kalian bisa I just love your food gitu. I just love your cake, itu juga bisa juga ya. Jadi saya suka makananmu, saya suka kue kamu atau kue bikinan kamu ya. Nah, ini juga sama dengan yang atasnya, the bla 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 is very delicious. Itu kalian bisa masukkan apa yang ingin kalian puji dari teman kalian. Bisa masakannya, bisa kuenya. Biasanya kalau misalkan delicious ini lebih ke makanan ya gitu. Nah, berikutnya, I really like your bla bla bla. Ini juga sama, bisa kalian isi bla bla blanya dengan menggunakan kata yang ingin kalian sanjung ke teman kalian atau ke orang tua kalian mungkin ya. Nah, berikutnya juga ada. Nah, kalau ini nggak perlu kalian menambahkan kalimat, menambahkan kata setelahnya. Cukup kalian yang bicara atau ngomong you look fabulous ya. You look fabulous ya. Kamu terlihat sangat mantap gitulah ya. Atau fantastic, marvelous. Ini juga sama kurang lebih artinya dengan yang atas ya. Nah, atau juga kalian bisa bilang ke ibu kalian, the best mom in the world ya. Jadi ya, mamah tuh ibu terbaik di dunia ya. Next. Nah, sekarang setelah kalian tahu bagaimana cara mengucapkan pujian, nah sekarang kalian belajar bagaimana cara menjawabnya. Kalau misalkan suatu saat ada orang yang mengucapkan pujian kepada kalian. Ini gampang sebenarnya ya, tinggal kalian bilang di sini banyak variasinya. Jadi kurang lebih artinya ya terima kasih lah gitu ya. Jadi thank you, it's nice of you to say so. Terima kasih, sangat baik dari kamu telah berkata seperti itu gitu ya. Contohnya itu yang paling pertama. Berikutnya, thank you but it isn't really anything special gitu. Kalau ini lebih merendah ya. Jadi terima kasih tapi ini tuh bukan hal yang spesial gitulah ya. Jadi, atau berikutnya, thank you, yours is even nicer ya. Jadi terima kasih, milik kamu itu bahkan lebih baik lagi katanya. Kalau ini gitu. Kalau ini malah menyanjung yang ininya ya, yang mujinya lagi ya. Berikutnya juga mungkin ada I'm glad you like it ya. Saya senang kamu
suka gitu ya. Dan berikutnya thank you so much sama thanks ya. Ini kurang lebih responnya itu ya terima kasih lah, plus kata-kata sambut tambahannya apa. Nah sekarang masuk ke contoh yang ada di PDF kalian. Nah di sini ada respond to compliment, jadi bagaimana cara merespon pujian. Nah ini berikutnya yang di pinggirnya itu respon type ya, atau tipe responnya. Jadi contoh di sini ada percakapannya, that's a nice shirt you are wearing. Jadi katanya bajunya bagus katanya, baju yang kamu pakai itu bagus katanya. Well I just got it was pretty cheap gitu ya. Jadi kurang lebih ngejawabnya aku baru saya dapat ini katanya, dan ini tuh murah katanya tuh, dia bilang gitu. Nah jadi untuk yang pertama itu biasanya kalau misalkan kalian dipuji, itu jawabannya itu bisa kalian merendah diri ya. Di sini ada kata it was pretty cheap ya, maksudnya di sini mungkin bajunya itu sebenarnya nggak mahal gitu, atau agak mahal dikit lah, tapi takutnya sombong atau bagaimana dia bilangnya begitu gitu. Jadi menurunkan lah gitu, ini sebenarnya itu murah kok gitu, enggak. Jadi gitulah ya. Berikutnya contoh yang berikutnya, you did an excellent job yesterday Jim, I really enjoy your presentation ya gitu. Jadi kamu melakukan ya, kamu hebat lah kemarin gitu ya Jim katanya, aku benar-benar menikmati presentasi kamu gitu ya. Do you really think so? Oh ya, itu bagus ya, kamu pikir gitu ya? Oh iya, itu benar-benar bagus. Jadi kurang lebih gitu ya. Nah ini responnya gitu, responnya kalau yang tadi itu merendah, kalau ini itu ngeresponnya dengan nanya balik, bener nggak ya gitu. Ini kurang lebih seperti itu. Berikutnya, I love your clock, it looks great in your living room. Thanks, a friend of mine brought it to me from Oregon ya. Jadi ada orang dia bilang, oh jamnya bagus nih katanya, pas banget sama ruang tengah kamu gitu, atau ruang keluarga kamu katanya. Oh terima kasih katanya tuh. Itu tuh teman saya itu beliin membawa jam itu untuk saya katanya dari Oregon katanya. Nah ini tadi itu merendah, yang kedua itu menanyakan balik ya, nanya. Nah kalau ini itu melemparkan kredit ya. Jadi sebenarnya kan dia itu muji, si orang ini tuh muji jamnya. Nah sama si B nya ini, dia pujiannya tuh dialihkan ke temennya. Jadi ternyata yang kalau dia tuh bilang temennya ini yang bawain dia gitu. Jadi gitu ya. Jadi kalau ini shifting kredit atau melemparkan inilah kredit lah ya. Terakhir, you are looking well ya, kamu terlihat baik gitu ya. Thanks, so are you gitu ya, terima kasih kamu juga gitu ya. Nah kalau ini itu ngembaliin lagi gitu ya, jadi muji balik yang nanya gitu ya. Next, nah sekarang setelah kalian tadi belajar memberikan pujian, nah sekarang memberikan ucapan selamat ya. Ini juga tidak banyak yang bisa kita bahas, itu di buku kalian itu banyak ada contohnya, dan saya juga ini mengambil dari buku kalian atau PDF kalian untuk saat ini. Nah di sini ada yang informal, well done gitu. Kalau misalkan kalian mungkin juara 1 di kelasnya, atau dapat menang lomba apa gitu, kalian bisa bilang ke teman kalian itu, oh well done gitu, congratulations gitu ya, fantastic atau excellent, atau berikutnya that's great ya. Nah itu kalau yang informal. Kalau yang formal kalian juga bisa bilang, let me congratulate you gitu ya, please accept my congratulations. Berikutnya, allow me to offer my congratulations, well done sir, congratulations gitu. Ini cara memberikan ucapan selamat ya, contohnya. Nah untuk responnya bagaimana? Responnya juga kurang lebih sama, gampang, tinggal bilang makasih lah, kurang lebih gitu ya. Di sini kalau kalian lihat kebanyakan itu terima kasih ya. Next, nah kalau tadi kita udah belajar masalah
memberikan pujian dan memberikan ucapan selamat. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu sentence pattern ya, atau misalkan atau bahasa Indonesianya itu pola kalimat. Nah, di sini ya, kalau di buku di PDF kalian nanti yang kalian dapat itu selembar lah banyak ya, cuman sama saya diringkas dikit aja di sini. Jadi a sentence has 5 basic functional elements ya: subject, action, object, complement, and adjunction ya. Nah, jadi kalimat itu punya 5 fungsi utama ya, 5 elemen fungsi utama gitu ya. Satunya subject, berikutnya itu kegiatannya atau kata kerja ya. Kalau bahasa Indonesia itu biasanya kata kerja. Jadi subjek, kata kerja, ada objek, ada pelengkap, dan ada tambahan untuk di bahasa Inggris ini ya. Kalau subjek itu saya rasa kalian juga udah ngerti, itu subjek itu orang yang melakukan pekerjaannya ya. Kalau misalkan kata kegiatan atau kata kerja itu ya yang dikerjakannya itu apa ya. Jadi kalau untuk dua ini itu tidak saya bahas lebih lengkap ya, karena di buku kalian juga tidak dibahas secara mendetail. Nah, tapi di sini yang lebih jadi fokus utamanya itu tentang objek, complement, sama adjunction ya. Masuk ke yang objek. Nah, objek itu dibagi menjadi dua, baik di bahasa Inggris ataupun di bahasa Indonesia ya. Pertama ada direct object sama indirect object. Jadi objek langsung dan objek tidak langsung. Di sini kita punya contoh ya. I send Clara some flowers ya. Di sini kalau kalian lihat, Clara itu indirect object, terus flowers itu direct object. Maksudnya apa? Kata kerja langsung dan kata kerja tidak langsung. Nah, kalau untuk kata kerja langsung itu biasanya kalau misalnya kalian pengen menentukan mana yang kata kerja langsung sama objek langsung atau objek tidak langsung. Untuk yang objek langsung, kalau misalnya kalian hapus di kalimat itu bakal menghilangkan maknanya ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat contoh di sini, I send Clara some flower. Kalau misalnya kalian hapus flowernya, itu kalimatnya jadi nggak jelas. Jadi I send Clara, saya kirim Clara. Apa? Kan nggak jelas. Harus tahu barangnya apa yang dikirim ya. Tapi kalau yang indirect object atau atau objek tidak langsung itu kalau kalian hilangkan akan tetap memiliki makna si kalimatnya. Contoh kalau misalnya kalian Clara-nya dihapus ya, I send some flower ya, saya kirim beberapa bunga gitu ya. Berikutnya juga yang di bawah ya, we pay the cashier some money gitu ya. Kalau misalkan kasirnya dihilangkan, we paid some money, kita bayar gitu ya, we paid some money itu. Kalau misalkan lengkap berarti we paid the cashier some money. Jadi kami bayar ke kasir gitu ya, kurang lebih. Nah, jadi sekali lagi direct object itu kalau misalkan bahasa Indonesianya yang ini ya, yang bakunya itu jadi sesuatu yang kena sama kerjaan kitanya gitu ya, yang dikerjain sama kerjaan kitanya ya. Jadi contoh yang paling atas kan I send Clara some flower, saya kirim, apa yang dikirim gitu ya, yang dikirim itu bunga. Begitu juga yang kedua ya, we paid, bayar gitu, bayarnya pakai apa gitu, bayarnya pakai apa, pakainya uang gitu ya gitu. Kalau yang indirect object tadi saya bilang itu biasanya buat siapa gitu, jadi kerjaannya itu buat siapa gitu ya. Contoh lain, I bought my father a new car ya, saya beliin bapak saya mobil baru. Nah, di situ kalau kalian lihat I bought my father new car, itu car itu mobil, dia itu direct object. Kenapa? Karena saya beli mobil, bukan beli bapak gitu ya. Nah, untuk indirect objectnya itu yang saya beli ini buat siapa. Jadi kegiatan itu tuh untuk siapa. Nah, itu baru
indirect object gitu ya. Next. Nah, masuk ke complement atau pelengkap ya. Di sini pelengkap adalah kata yang jika dihilangkan dalam kalimat tersebut maka kalimat tersebut menjadi tidak lengkap atau utuh. Biasanya berhubungan dengan subjek atau objek ya. Nah, di sini kurang lebih kalau kalian dengerin penjelasan yang sebelumnya saya jelasin itu kurang lebih hampir sama dengan objek ya. Saya tadi bilang kalau misalkan direct object itu dihilangkan dalam satu kalimat maka kalimatnya itu nggak utuh. Nah, si komplement juga sama ya. Yang membedakan apa? Yang membedakan itu di kalimat keduanya nih. Kalau kalian baca, biasanya berhubungan dengan subjek atau objek ya. Jadi biasanya komplement itu balik lagi ke objeknya atau ada hubungannya sama si subjeknya atau si objeknya. Nah, contoh di sini ada we made Clark our class leader katanya. Nah, kalau misalnya kita lihat kalimat ini ya, kita menjadikan si Clark itu katanya ketua murid kita katanya begitu ya. Kalau misalkan kita hilangkan kata class leader di sini atau leader ya, our class leader gitu kita hilangkan karena itu kan komplement ya. We made Clark gitu. Kita jadikan Clark itu nggak jelas gitu. Jadiin Clark buat apa gitu ya. Makanya harus ada pelengkapnya. Pelengkapnya itu our class leader gitu ya. Jadi we made Clark our class leader. Nah, sekarang yang membedakan dengan objek tadi ya. Kalau objek tadi saya bilang contoh saya beli mobil untuk bapak saya ya. Jadi saya beli mobil untuk bapak saya ya. Jadi si bapak sayanya itu sebagai yang yang dapat mobilnya. Si mobil itu yang saya beli ya. Nah, kalau kalian lihat itu we made Clark our class leader. Nah, jadi si our class leader ini itu ngacunya ke si Clark tadi. Jadi yang jadi ketua muridnya itu si Clarknya. Nah, di sini kalau kalian lihat komplement di sini itu dia menjelaskan ke objeknya ya, bukan ke subjek. Nah, makanya kenapa di sini dia itu posisinya sebagai komplement karena si leadernya itu ngacunya ke Clark gitu ya. Kalau tadi ya, kalau yang sebelumnya, kalau yang ini itu contoh yang paling atas yang paling gampang si kalimatnya I send Clara some flower. Flower itu nggak ada hubungannya dengan I, dengan saya, atau nggak ada hubungannya dengan Clara. Clara ya Clara sendiri. Terus flower ya flower sendiri ya. Nah, kalau di sini itu Clark sama ketua murid itu ada hubungannya ya. Jadi si Clark itu ketua muridnya gitu ya. Saya harap bisa mengerti ya. Next. Nah, sekarang kita masuk ke yang terakhir yaitu adjunction atau tambahan ya. Tambahan ini itu kalimat yang jika kalian hapus di satu kalimat itu tidak mempengaruhi kalimat tersebut. Jadi kalau kalian hapus nih si adjunction ini, kalimatnya tetap dalam sebuah kalimat jadi satu kalimat yang lengkap gitu. Jadi masih bisa dimengerti lah, kurang lebih gitu kalimatnya. Nah, terus biasanya juga menjawab pertanyaan di mana where, kapan, when, dan bagaimana atau how ya. Di sini contohnya for example some carelessly check the cash gitu ya. Di sini adjunctionnya itu carelessly ya, yang saya kasih bold gitu si katanya. Carelessly itu dengan ceroboh kurang lebih gitu. Jadi some dengan secara ceroboh itu dia cek si uang gitu ya, uangnya gitu. Nah, di sini kalau kalian hapus kata carelessly itu kalimatnya tetap kalimat utuh ya. Some check the cash itu kalimat oke, orang bisa mengerti ya. Jadi kalau adjunction itu kalau kalian hapus itu orang masih tetap mengerti kalimatnya. Berikutnya, Rick became a doctor last year ya. Ini kalau last year-nya dihapus itu juga orang masih bisa ngerti gitu. Jadi Rick became a doctor gitu ya. Rick itu jadi dokter gitu. Itu kalimat lengkap, orang pasti ngerti. Berikutnya, the hunter killed the tiger in the forest ya. Ini juga sama. Kalau in the forest-nya kalian hilangkan itu masih dalam bentuk
apa namanya tuh, kalimat yang bisa dimengerti ya. Next. Nah, sekarang ini ada potongan tabel yang di PDF kalian. Nah, di sini jadi ada pattern ya, jadi atau pola. Berikutnya example, contoh subject dan verb ya. Yang pertama itu V itu verb, S itu subject. The sun rises. Matahari itu terbit ya. Ini subjek sama kata kerja aja. Berikutnya, John has become a doctor ya. Subjek, verb sama complement. Kenapa enggak objek? Karena di sini si dokter itu ngacunya ke si John. Jadi yang jadi dokternya itu si John. Makanya pakai complement. Tadi saya bilang kalau complement itu pelengkap, biasanya itu mengacu ke objek atau si subjeknya. Berikutnya, subject, verb, object. John loves Mary ya. Ini udah jelas siapa yang dicintai John, Mary ya. Berikutnya, subject, verb, indirect object, direct object. John sent Mary some flowers ya. Ini seperti yang saya tadi bilang. John mau mengirimkan bunga untuk Mary ya. Jadi apa yang dikirim? Bunga. Buat siapa? Mary ya. Makanya si Mary itu indirect object ya. Yang terakhir subject, verb, object sama complement ya. We made John our class leader. Gitu. Ya, mungkin cukup sekian pembelajaran kalian hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan hubungi langsung WhatsApp pribadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.